Hanya kenapa saya mau beritahu kepada saudara, kalau saudara dibawa ke padang gurun sama Tuhan, mengucap syukur, saudara ada di dalam daftar elit. Daftar yang sangat elit. Musa dibawa ke padang gurun, Yusuf dibawa ke padang gurun, Yohanes Pembaptis dibawa ke padang gurun, Yesus pun dibawa ke padang gurun. Dan semua orang tokoh Alkitab yang dibawa ke padang gurun, ketika mereka keluar dari padang gurun, mereka menjadi manusia-manusia dahsyat bagi Tuhan. Dahsyatnya luar biasa. Jadi kalau dibawa ke padang gurun menghadapi masalah, bilang terima kasih Tuhan. Saya masuk dalam daftar elit tokoh Alkitab. Makanya kenapa ketika manusia dibawa ke padang gurun, dengan kesulitan hidup yang betul-betul overwhelming, memukau manusia. Aduh Tuhan, sulit sekali hidup ini. Sakit Tuhan. Ditipu Tuhan saya. Disakiti hatiku Tuhan. Ketika Tuhan bawa saudara ke padang gurun, itu tempat favoritnya dia untuk bicara sama saudara. Karena kita gak ada pengharapan lain kecuali dia. Makanya untuk mengambil atensi kita, seringkali atau kadangkali kita dibelokkan sama Tuhan masuk ke padang gurun. Di situ dia akan banyak bicara pada saudara dan saya. Dan ketika itu terjadi, ikuti teladan Yesus ketika dia ada di padang gurun. Saya tutup dengan ayat ini saudara. Yesaya 48 ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan begini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Perhatikan ayat 11. Aku akan melakukannya oleh karena aku. Jadi kalau dalam tanda kutip kita masuk ke dalam kesengsaraan hidup, dalam padang gurun, ya, diajak sama Tuhan ke padang gurun, itu semuanya karena dia. Kenapa? Diulang lagi. Ya, oleh karena aku sendiri, ayat 11. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Kemudian dijawab begini, sebab masakan namaku akan dinajiskan. Dengan kata lain begini, ketika saudara diajak masuk ke dalam padang gurun, firman Tuhan katakan, engkau aku percaya, karena ketika engkau melewati padang gurun ini, engkau tidak akan menajiskan namaku. Yang ada adalah engkau senantiasa mengucap syukur, dan itu membuat hati aku bangga atas hidupmu. Kalau aku kasih padang gurun ini kepada yang lain, dia akan mencak-mencak, dia akan komplain, dia akan mungkin menghujat namaku. Tapi engkau beda. Dan aku tidak mau namaku dinajiskan sama yang lain. Jadi kalau sampai engkau masuk ke padang gurun, menghadapi kesengsaraan hidup, berarti ada sebuah tanggung jawab, dan aku percaya di ujung daripada ini semuanya, kemuliaanku akan dinyatakan. Dan engkau tidak akan bersungut-sungut, karena engkau akan mengucap syukur dalam hidupmu. Itu artinya